Tes, halo. Ya, kedengeran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. Kita pada malam hari ini akan mempelajari tentang local file inclusion. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isnato Nugroho dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi, angkatan tahun 2017. Ya, saya mau share screen dulu. Udah kelihatan belum? Kelihatan wis. Oke. Jadi ini udah ada videonya, mungkin udah ada yang nonton. Tapi kita mulai aja dari sekarang. Pada kesempatan kali ini, dan saya ya, belajar yaitu file atau LFI. Eh, sorry, Wisnu. Ini videonya nggak kedengaran, nggak ada suaranya ya. Gimana ya biar ada suaranya ya? Izin jawab bang, share screen-nya bentuk tab aja sih biasanya. Kalau Yang tab ya, yang bentuk tab ya. iya, Coba. Abaikan ya. Dari Muhammad Akbar ya, website Kedengeran nggak? abk.com. Nah, sini dia menjelaskan bahwa local file inclusion itu berarti akses tidak sah dia aman dari ke videonya. file yang ada di sistem. Keterangan ini memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke file sensitif di server. Dan itu mungkin juga menyebabkan mendapatkan shell. Shell itu apa ya, bisa kita biasanya bilang itu sebagai terminal terminal di Linux gitu ya, itu termasuk shell.
Nah, kemudian ada lagi di sini sama ya, sama yang website pertama. Kayaknya ini Copas, tapi nggak tahu sumber yang benar dari mana. Nah, kita cek dari bawah. Oh, referensinya ada pengertian local file inclusion menurut teknologi. Bla 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 bla. Oke, intinya di website ini penjelasannya pun sama. Karantina web yang paling sering ditemukan mempengaruhi aplikasi web yang mengandalkan waktu dan akses script. Gitu. Masalah ini terjadi saat aplikasi membangun jalur ke kode bla 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 bla, ya kan, teman-teman bisa baca ini. Nah, dari tiga website ini saya menyimpulkan sendiri definisi dari local file inclusion. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi apabila ini salah ya, tapi menurut saya ini bisa dijadikan kesimpulan atau menarik garis benang merah dari penjelasan tentang local file inclusion dari ketiga website ini gitu. Yaitu local file inclusion merupakan sebuah kerentanan yang biasa terjadi di web. Khususnya biasanya local file inclusion itu bermain di bagian URL. Nah, contoh URL-nya kayak apa sih gitu kan? Kita langsung praktek aja gitu. Sambil praktek sambil ngejelasin kan enak gitu ya. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman, ya kan? Nah, biasanya yang memiliki rentangnya HP seberapa included PHP itu kemungkinan memiliki kerentanan local file inclusion atau LFI. Nah, kenapa sih kerentanan ini tuh bahaya gitu? Gitu kan? Ya kalau kita berdasarkan dari penjelasan dari Muhammad Akbar gitu kan. Eh Kerentanan ini tuh memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke file sensitif di server atau juga bisa menyebabkan mendapatkan shell gitu. Nah, artinya ini berbahaya karena kalian itu bisa mendapatkan akses dari file-file tersembunyi seperti password mungkin contohnya gitu kan. Kalian juga bisa membaca file-file yang mungkin itu eh, penting gitu. Ya semacam password gitu kan, mungkin itu, atau mungkin saja di dalam komputer dalam target itu ada sebuah file yang berisikan password gitu kan, itu bisa kalian dapatkan dengan menggunakan local file inclusion. Nah, LFI ini selain berbahaya karena hal tersebut, eh, dia juga karakteristik dari local file inclusion ini apabila dalam sebuah server nih ya, sebuah server misalkan kita ibaratkan itu server FIK dah, jangan server FIK terlalu kecil ya, kita ibaratkan server UPN gitu kan. Nah, server UPN itu kan memiliki beberapa subdomain website kayak contohnya e-learning, siakat, dan sebagainya gitu kan. Nah, oleh karena LFA ini jika terdapat beberapa website dalam satu server, nah kalau misalkan contoh lah ya, ibaratkan saja ya, langsung ya biar ngejelasinnya enak karena saya juga agak bingung kalau ngejelasinnya gimana secara teoritis. Contohnya gini deh, teman-teman menemukan salah satu celah LFI di salah satu website server di apa salah satu website yang di server yang ada di server UPN gitu. Misalkan teman-teman itu menemuinya di e-learning UPN gitu, e-learning 40-nya gitu. Itu bisa dimasuki celah file. Nah, di sini dari satu website itu teman-teman itu bisa bisa saja
menemukan eh, gimana ya? Bisa saja teman-teman itu mendapatkan akses juga terhadap website-website lainnya seperti kayak si Akad gitu. Nah, disitulah kenapa LFA itu berbahaya gitu. Nah, eh, mungkin biar nggak bingung karena penjelasan saya kurang begitu memadahi gitu ya. Mungkin enaknya langsung praktek aja kali ya, gitu. Oke, teman-teman di sini pasti udah nya DevA dong sama Kali Linux. Nah, ini yang saya pakai ini ya Kali Linux itu kan. Nah, tuh Kali Linux ya. Ini Kali Linux saya. Di sini saya pakai VirtualBox gitu. Nah, teman-teman itu bisa buka di DVWA-nya. Jangan lupa juga teman-teman ngaktifin Metasploit-nya ya belum sebelum sebelum membuka DVWA ini, karena kan DVWA kan itu kan sumbernya itu dari Metasploit gitu. Kemudian untuk sekedar dasarnya gitu, kita main di security law aja dulu ya kan, untuk mengetahui gimana sih memastikan bahwa website tersebut itu memiliki kerentanan LFI gitu kan. Nah, menurut menurut beberapa sumber yang saya baca dan saya pahami tentang pemakaian DVWA ini ya gitu, kita itu pertama kita bisa lihat dari jenis URL-nya ya, kayak tadi saya bilang kan, kayak gini nih. Nah, pertama itu untuk mencoba apa gimana untuk memastikan bahwa terdapat kerentanan LFI itu bisa dengan cara ini kan ada tanda tanya page sama dengan itu kan, itu bisa kita hapus kemudian kita enter. Nah, ketika error yang dikeluarkan itu sama dengan link yang ada di URL ini, itu kemungkinan terdapat kerentanan LFI gitu. Lalu kalau kita udah tahu nih, oh berarti ini ada kemungkinan website ini tuh punya kerentanan LFI dong gitu. Kita bisa mastiin lagi caranya gimana gitu kan. Teman-teman, ini kan ada kayak apa ya, eh pet folder gitu ya. Pet folder ini tuh bisa teman-teman copy gitu kan, Ctrl C gitu kan. eh Buka Livepad atau Notepad ya kalau misalnya ini ya. Bisa kita paste dulu aja di sini kan gitu. Nah, setelah itu kita balik ke halaman awal coba gitu. Nah, kemudian teman-teman, dari hasil pad yang ini tadi nih, kita ubah gini sebelumnya. Kita coba buka terminal dulu deh. Kalau kita ketikkan di terminal kita itu kayak begini. Sorry. Nah, ini kan dia muncul kayak semacam informasi-informasi yang ada di komputer kita gitu lah ya ibaratnya. Nah, kita bisa coba lakuin hal yang sama ke URL ini gitu. Nah, caranya gimana sih? Kita kan udah dapet nih tadi kayak ibaratnya path foldernya. Kita tinggal ibaratnya
ganti nih dari info.php ini, kita ganti set jadi kayak begini, dan teman-teman kasih kayak titik-titik 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 gitu kan. Titik-titik gitu. Nah, titik-titik ini tuh fungsinya buat apa sih teman-teman? eh jadi teman-teman pasti pernah belajar dong kalau misalkan pernah belajar database mungkin ya, atau belajar eh tentang sistem operasi ya di semester 2 atau semester 3 gitu. Kan kalau misalkan kita mau mundur mundur satu folder gitu kan. Kita harus menggunakan cd titik-titik gitu kan. Itu untuk mundur satu folder. Nah, fungsinya itu titik-titik di sini ya seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kan tadi itu kita ada di eh pad ini nih, di folder yang namanya var www.dvwa vulnerabilities fa include.php. Atau kalau misalkan lebih lebih biar lebih enaknya lagi ini deh. Nah, kita kan sekarang lagi ada di dalam folder root gitu misalkan. Nah, kita ls nih, kita masuk ke folder misalkan eh, cd desktop. Oh sorry, salah. What the oh salah ya. Nah, gitu kan. Ini kan kalau misalkan kita mau balik lagi ke folder root, makanya kayak gimana? Ya kan? Makanya itu pasti gini kan caranya. Jadi, nah itu fungsinya sama sama URL ini gitu. Nah, saya harap sih teman-teman paham ya maksud dari titik-titik ini. Oke, kita tutup lagi terminalnya, kita clear dulu. Nah, setelah itu ibaratnya kita udah sampai di ujung foldernya banget lah gitu kan. Udah nggak ada folder dalam folder lagi gitu, ibaratnya gimana ya, udah nggak ada foldernya lagi. Nah, kita sekarang masukin misalkan kita masuk ke folder etc password, sorry, boom. Nah, keluar ke dong kayak yang tadi kita di apa namanya, di terminal yang pertama kali kita coba itu, cat etc garing password gitu kan. Itu keluar dong informasi, sama kan, ini juga keluar informasi. Nah, ini merupakan informasi teman-teman. Kalau misalkan nanti dalam pelaksanaannya ini adalah sebuah informasi gitu teman. Oke, sekarang kita udah tahu nih gimana cara mendapatkan informasinya, atau kita ibaratnya cara ini tuh bisa kita gunain untuk mendapatkan informasi gitu teman-teman, ya kan. Sekarang tuh saatnya mungkin langsung naik ke medium kali ya. Ini device security-nya, karena medium sama low itu perbedaannya sedikit atau enggak banyak gitu ya. Kita buka lagi file inclusion. Nah, selanjutnya ini kita akan coba nembus dari shell si target kita ini nih. Ibaratkan target kita ini sebuah server gitu ya, ibaratkan aja.
kan kita kan di sini kan makanya Metasploit gitu ya, atau bisa dibilang dummy-nya gitu loh, atau eh, website bohongan gitu. Tapi cukup caranya ya bisa dibilang cukup kurang lebih sama lah gitu. Ah, untuk eh, melakukan atau memasuki shell ini, kita punya dua cara teman-teman. Tapi saya di sini cuma ingin menjelaskan satu cara aja ya, biar teman-teman itu satu cara yang lainnya eh, penasaran dan kepengen ngulik gitu, kayak kepengen ngulik sendiri gitu ya. Jadi langsung aja. Pertama-tama di sini tuh sama kayak tadi ya. Kita karena kita udah ibaratnya udah tau lah petnya gitu kan, kayak gitu. Enak, biar kerjanya enak tuh sebenarnya gini teman-teman. Ini kita copy, kita paste gitu kan. Nah, rubah ini semua titik-titik-titik. Biar nanti maksudnya kalau misalkan teman-teman mau coba lagi gitu kan, nggak usah nulis ulang lagi kayak saya gitu. Jadi tinggal copy paste doang. Nah, karena itu ini tuh sebenarnya caranya sama gitu. Nah, kita masukin foldernya gitu lah. Ibaratnya kan kayak tadi kan etc password gitu. Ini kita coba masukin etc, sorry salah. Prod, kemudian self environ. Tuh. Nah, keluar dong informasinya nih. Kita bisa lihat kan ada user agent Mozilla gitu kan, kita pakai browser Mozilla ya kan. Nah, user agent gitu, Firefox lagi, HTTP accept, teks HTML gitu bla 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 gitu kan. Ini itu sebuah eh, informasi teman-teman. Nah, lanjutannya gimana? Oke, di sini tuh kita harus bermain yang namanya eh menggunakan tool penyadap gitu ibaratnya. Bisa dibilang penyadap nggak ya? Nah, enggak juga sih sebenarnya. Bulbsuit lah, Bulbsuit. Biasa dipakai sama Bang Jose gitu kan. Bulbsuit. Kita buka Bulbsuitnya saja. Nah, teman-teman tahu dong kalau cara pakai Bulbsuit itu harus dirubah dulu proxinya. Jadi no proxy. Jadi pakai proxy yang dibikin sendiri gitu lah ibaratnya. Manual proxy configuration gitu maksudnya. Habis itu kalau udah kita balik lagi ke Bulbsuit, kita ke proxy. Nah, kalau tandanya kayak begini tuh teman-teman, ini kita udah apa ya, interceptnya itu udah on, udah nyala gitu. Jadi kalau misalkan kita refresh gitu kan, dia bakal muter-muter dulu nih, nggak bakal ngeluarin apa-apa sampai kita di website ini nge-forward. Nah, kalau di forward itu website itu bakal nerusin lah gitu ibaratnya. Oke, gunanya website di sini tuh apa gitu? Gunanya website itu di sini kita mengintercept headersnya, teman-teman, user agent. Di sini kan eh user agent gitu kan, Mozilla 5.0 gitu kan, Mozilla. Nah, sini juga ada user agent nih, teman-teman, ya kan. Ini itu bisa kita rubah jadi kayak gini. Jadi file kayak berformat PHP gitu buat kayak apa ya?
kayak mengelabuhi mungkin ya. Jadi kayak gini teman-teman caranya. Teman-teman pasti paham dong. Ini kan kayak tag PHP gitu ya. Nah, kalau kita masukin PHP info, boom. Kalau kita forward, harusnya dia berubah nih. Nah, kan PHP version ada bla 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 bla, sistem Linux, Metasploit gitu kan, build that 2010, wow cukup lama ya. Karena artinya teman-teman, artinya ketika kita merubah si user agent ini berdasarkan kayak kode execute yang kita inginkan gitu kan, kayak misalkan nantinya buat nge-remote gitu kan, menggunakan netcat gitu. Nah ini tuh bisa digunakan tuh nanti, seiring berjalannya nanti kita bakal menuju ke sana kok tuh. Nah ini kalau kita forward ini kan juga akan berubah itu, forward nah kan. Nah udah selesai nih. Nah sekarang selanjutnya gimana nih buat kita bisa ngedapetin si shell-nya si server Metasploit gitu ibaratnya. Lanjutannya dengan cara yang sama. Nah ini kita itu bentar. Nah balik lagi ke halaman ini. Kita gunakan nah untuk kita mendapatkan si shell ini kita bisa menggunakan kayak sintaks itu kayak gini. Isinya nekat salah nekat bin ssh terus kita masukin dari IP kita, IP kali Linuxnya ya. Sini saya pakai IP nya kan 9 berapa ya, sorry berapa lupa saya, 86 sebenarnya ya, coba cek dulu. Ini config 86 benar ya. Nah habis itu kita masukin portnya gitu. Nah ini bisa kita gunain nanti buat ngambil kayak ibaratnya mengambil akses si shellnya Metasploit gitu. Nah gimana caranya? Sebelum kita kayak tadi refresh terus kan nanti kan muncul tuh kayak parameter-parameter gitulah ibaratnya kan. Kita nyalain dulu nih netcatnya buat listening gitu. NC caranya gimana? NC vv min l min p, portnya port berapa samain nama yang tadi tuh 8888 gitu kan. Nah dia bakal listening dong. Nah setelah itu kita refresh gitu ibaratnya kan. Kita keluarin dulu semuanya. Nah kayak tadi sama, kita mainin di sini, kita rubah dulu jadi tag PHP ya kan. Nah terus abis itu kita masukin ini nih. Nah sintaks ini jangan lupa kasih titik koma gitu, karena kan salah satu karakteristik PHP itu pakai titik koma gitu ya. Enter, the forward, boom. Nah connect dong. Nah di sini teman-teman sudah berhasil mendapatkan akses dari si server Metasploit. Nanti gimana saya tahu itu kalau kita udah dapat aksesnya, ini aja wd tuh tadi di dalam file ls ada apa aja tuh, .php ada index.php, terus bisa ngelakuin
ID gitu. UMI, UMI tuh, web data. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi teman-teman, buat mendapatkan si akses shell ini. Cuman eh mungkin itu nggak akan saya bahas karena biar teman-teman itu merasa penasaran, atau bahasa Inggrisnya apa namanya, penasaran dan mencari cara lain gitu, gimana caranya mengakses shell ini. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pada hari Jumat besok, pada saat mentoring. Kebetulan nanti hari Jumat kemungkinan yang akan nge-mentor itu Bang Wisnu gitu. Dia Ya, sampai sini gimana? Apakah masih bingung? Bang mau nanya bang yang tentang user agent. Mm-mm. Itu kok gue pas yang akses PHP info itu kok nggak bisa dapet ya. Tapi yang kalau untuk yang pet folder itu baru bisa. Cuman yang user agentnya itu yang nggak bisa tuh. Gimana ya? Mungkin yang membuat video bisa menjawab. Ada Bang Gozi. Oke. Coba siapa tadi, si Fikri ya? Iya bang. Coba bisa Mau coba di-share share screen screen nggak? aja. Coba boleh. Bentar. Set. Trial scan. Oke. Ini udah kelihatan belum bang? Oke, udah kelihatan. Ini udah ya. Coba. Ini browsernya masih nyala. Bentar. Nah ini kan udah nemu petnya di bang ya. Gue coba akses yang etc password nih. Nah, jangan dulu nyalain dulu, kan baru di search, baru ketambung di burp. Nah di user agentnya ini kan diketikin kayak gini kan bang ya. PHP info kayak gini kan bang, apa salah? Betul kayak gitu. Kayak pas gue forward Betul. nah dia nggak ngambil bang, dia ngambil tuh, tapi password-nya itu muncul, cuman yang user agentnya itu yang nggak muncul tuh. Itu kira-kira kenapa itu bang? Kalau Iya. yang sebenarnya PHP info tujuan dari ngerubah si user agent itu jadi tag PHP itu intinya kan ini, ketika kita punya apa ya, kayak perintah gitu kan, kayak tadi tuh pass through itu kan sebenarnya kan sebuah fungsi untuk nge-execute perintah yang kita masukin kan. Nah, Iya. sebenarnya apa ya, kalau menurut gue pribadi sih nggak apa ya, di PHP info ini kan kita cuman buat nampilin PHP version gitu ya. Cuman mungkin bisa gue share screen ya, kan mungkin tadi lu apa namanya nggak bisa. Coba kalau versi gue bisa, Iya. makanya gitu. Coba. Boleh ya? Coba bang. Bentar. Oh udah keluar juga.
Lihat ada. Kelihatan bang. Oke, Kelihatan, bro. bentar ya. Tunggu nyala dulu kali Linux gua. Tuh, kok ini gagal? Bentar. Mana ya? Sembari menunggu Bang Gozi, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh iya, gue tadi mau ituin yang tadi siapa tuh yang nggak bisa si Rizky ya? Fikri. Fikri bang. Oh Fikri, maaf Buku lu, salah. Jos. Maaf, salah. Tadi itu lu nggak bisa, soalnya tadi apa URL lu kan pas Gozi tadi di video itu URL-nya dia bukan etc passwd si Gozi tadi pas di video itu proc Oh iya ya. garis miring Gue shell juga kayak garis miring environ. Jadi lu nggak bisa soalnya tadi lu di etc password bukan di proc Berarti self harus masuk ke environ. environment dulu bang ya? Iya, karena kan di situ untuk ngeluarin apa user agent lu kan. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin Jos, Proc garis miring environment itu apa sih maksudnya gitu Jos? Mungkin biar. Apa tuh bang? Jadi kan kalau lu ini kan kita ngeaksesnya ini kan pakai website ya, web browser. Iya. Nah, di web browser ini ada namanya user agent. User agent itu gunanya untuk nampilin informasi tentang lu. Jadi misalnya lu pakai browser apa, sistem operasi apa, sama tipe web browser lu. Nah, nanti informasi itu tuh dikirim ke web server. Nah, dikirimnya itu ke tadi yang proc self environ itu. Makanya kalau lu buka tadi proc self environ itu kayak keluar kayak ada tulisan browser gitu. Nah, itu informasi dari laptop lu, browser lu. Oh jadi informasi-informasi kayak service itu ada di situ semua bang, ada di proc bang. Iya, itu lebih tepatnya apa? Informasi user agent lu, user agent browser lu. Jadi misalnya kalau lu pakai Chrome nanti ada tuh tulisan dia pakai Chrome. Lu pakai Windows nanti tulis pakai Windows. Lu pakai Linux nanti ketulis dia pakai Linux gitu. Gitu. Oke bang, gue coba dulu bang ya. Coba dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya tentang materi ini?
Mungkin untuk yang di akhir tadi kan tentang masuk ke sistem itu kan masih awal gitu ya. Untuk Fikri gimana? Udah bisa? Bentar Bang, lagi dicoba. Oke. Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak? Bisa bertanya ke Bang Gozi, atau Bang Jose juga bisa. Misalkan tadi masih kurang ngerti gimana cara masukin user agent-nya. Ya udah bisa Bang. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi, ada yang belum paham atau gimana? Bisa disampaikan gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Santuy, kalau misalkan gua ataupun Wisnu nggak bisa jawab, masih ada Jose. Santuy. Selama masih ada Google aman, Bre. Betul sekali Jose. Gimana teman-teman? Pak masih bisa dipahami Bang? Belum ada pertanyaan. Oke. Ya mungkin materinya masih terlalu mudah ya Gus ya. Nah, sebenarnya kan seperti yang gue bilang di video ya, ada dua cara nih, ya kan? Yang pertama tuh cara yang gue pakai, maksudnya yang gue contohin tadi di video. Nah, ada satu cara lagi yang nggak gue masukin ke video. Nah, mungkin dari teman-teman tuh bisa mengulik gitu ya, karena kan masih ingat kan kata-kata Bang Jose. Jadi tuh kalau kita belajar mengenai hal-hal seperti ini tuh yang diingat tuh jangan sintaksnya gitu. Jangan apa namanya? Kode-kodenya gitu. Tapi pahamilah gimana sih cara jalannya si perintah-perintah ini, step by stepnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tuh punya persoalan yang beda gitu dan cara nyelesainya beda, seenggaknya tuh teman-teman punya pondasi. Oh, kalau misalkan dari step ini berarti harusnya maksudnya seharusnya selanjutnya ke step yang ini gitu. Karena kalau misalkan teman-teman itu cuman menghafal sintaks atau kode itu jujur aja nggak akan apa ya, nggak akan berguna gitu. Karena ya berguna paling ya cuman teman-teman sintaksnya cuman apal doang lah ibaratnya gitu kan. Oh, sintaksnya itu ini. Tapi malah yang bagian terpentingnya itu cara kerjanya teman-teman tuh malah nggak paham gitu. Karena kalau misalkan nanti teman-teman tuh misalkan turun nih ke misalkan CTF nih, kayak Bang Fuad sama Bang Jose itu kan udah sering turun CTF ya kan. Sering juga mecah-mecahin soal-soal CTF gitu. Itu biasanya tuh di CTF itu dia ada yang namanya round pemanasan gitu. Round pemanasan itu biasanya isinya soal-soal CTF lama ataupun soal-soal CTF sebelumnya gitu. Dikumpulin, nah
itu dibuat latihan. Nah, tapi itu semua tuh kalau berdasarkan pengalaman saya itu kayak masih kurang apa? Nggak ada kesamaan lah, nggak ada kesamaan antar soal si pemanasan ini sama soal kompetisi aslinya. Tapi di antara dua soal itu terdapat satu benang merah, yaitu benang merahnya apa? Cara kerjanya hampir sama gitu. Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini udah pada pernah ikut CTF belum? Belum ya, Gus? Kayaknya sih angkatan 19 masih belum ya. Nah, mungkin bisa jelasin tuh nanti CTF Belum, bagaimana. Bang. Iya. Itu CTF itu ada pelatihannya gitu gak sih, Bang? Ada kayak bootcamp gitu untuk beberapa hari gitu sebelum mulai lomba atau latihan dulu? Tanyanya bagus nih. Jadi biasanya kalau misalkan ada kompetisi-kompetisi CTF gitu kan, biasanya kan itu kan infonya udah jauh-jauh hari ya. Misalkan sebulan sebelumnya gitu. Terus kan biasanya kan peserta-peserta pada daftar. Nah, biasanya kalau ikut CTF itu kita nggak ada sih inisiatif sih sebenarnya latihan gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalkan dalam kompetisi CTF itu dia jadi ada tahapannya. Ada yang namanya nanti tuh tahapan hmm, apa ya? Seingat saya itu ada tiga ada tahapan, cuman saya lupa. Yang saya ingat itu cuman ada pemanasan nih. Jadi sebelum lomba tuh ada yang namanya pemanasan. Nah, baru pas hari H itu hari kompetisinya. Nah, sebelum pemanasan ini tuh ada satu tahapan lagi, cuman saya lupa namanya apa. Jujur serius lupa. Jadi tuh semuanya itu tujuannya ya buat latihan lah gitu ibaratnya. Jadi sama yang pihak nyelenggaranya itu pasti ada yang namanya pemanasan gitu. Nah di sini tuh gue kalau lihat-lihat dari bakat-bakat kalian tuh ya, bakat-bakat angkatan 19 sama angkatan 18 itu jujur gue salut banget sumpah. Gue angkat jempol itu mm, punya dasar lah gitu ibaratnya. Nggak kayak dulu waktu gue pertama kali masuk ke cyber tuh gue bener-bener kosong gitu. Aduh, gimana, Gus? Iya Jelasin, Gus. cuman Bang Fuad doang yang jago dulu. Gitu kan, Sama ibaratnya. Bang Riko dulu. Ya sama Bang Riko dulu ada yang angkatan 16 sama Bang Riko. Itu mantap. Tapi begitu gue kemarin melihat beberapa hari mentoring gitu kan berjalan, gue lihat di sini tuh kalian wah bakatnya mantap mantap mantap. Jadi eh pesan gue sih jangan bosan-bosan aja belajar kayak gini tuh karena sebenarnya seru gitu. Gue diperdalam. Yang penting sering latihan juga. Kadang suka ada tuh contoh-contoh soal. Hack the Box sudah pernah nyoba belum mereka, Gus? Belum. Nah rencananya kan nanti mau dibikin hack bareng, hack the box gitu. Nah, nanti bisa tuh. Soalnya di situ di Hack the Box itu banyak soal-soal latihan dan itu macam-macam itu biasanya juga keluar bisa buat latihan pas nanti pada saat mau CTF. Oke. Terkait materi hari ini, ada yang ingin ditanyain lagi? Mungkin masih ini ya, masih terhitung cukup mudah.
Oh iya, Bang, mau nanya, Bang. Selain Iya. apa di user agent itu selain dia apa ya, nampilin informasi-informasi si agennya itu, dia kira-kira bisa kayak nge-execute kode gitu gak sih, Bang? Jadi kayak misalkan kayak widget gitu, kayak tanam backdoor di situ. Pakai lewat user agent. Kan tadi kan di percobaan sebelumnya kan Abang bisa tuh pakai netcat. Kira-kira bisa gak tuh, Bang, kalau pakai widget? Nah, ini kalau dari cara pikir gue ya. Kalau dari cara pikir gue ya. Jadi tuh si user agent ini kan ketika ada yang namanya pass-through ya, tadi yang gue bilang pass-through itu kan buat nge-execute. Nah, kalau menurut gua gitu, bisa aja ditanemin backdoor, cuman jadi tuh lebih kayak jadi kita masuk dulu nih ke target ke server korban gitu misalkan. Nah, nanti ketika kita udah di dalamnya itu kan baru tuh kita tanemin backdoor. Mungkin kalau cara pikir gua ya kayak begitu. Jadi bisa tapi ya dengan cara masuk dulu gitu. Bagaimana kalau misalkan Bang Jose ada pendapat lain? Jadi gue setuju sama Goji. Gue sebelumnya belum pernah nyoba kalau yang tadi si Fikri bilang yang dari apa user agent itu. Tapi kalau yang tadi Goji bilang bisa. Jadi kita tadi kan masuk dulu tuh ke server. Nah pas sudah masuk server baru tuh bisa kita tanam backdoor. Gunanya apa? Biar kita nggak ribet-ribet lagi pakai boot suite pas masuk ke situ. Kalau dari user agentnya sih gue kurang tahu ya. Mungkin lu nanti bisa coba-coba. Oke, Bang, baik, Bang. Kalau dari dasar local file inclusion-nya sendiri kan tujuannya buat masuk ke server ya, buat naruh file gitu. Jadi ya dari menurut saya juga ya harusnya sih bisa. Karena itu tujuan dari local file inclusion sendiri. Gitu. Bagaimana Fikri? Apakah terjawab? Ya mungkin harus dicoba dulu sih, Bang. Iya betul. Harus sering-sering praktek deh pokoknya. Sherling record meet pertemuan minggu lalu dan 2 minggu. Oh bentar. Itu udah juga Jose ya. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin ditanyain? Akhirnya dari tadi Fikri doang Tadi kayaknya yang nanya. yang speak up, Fikri yang speak up nih dari tadi nih. Udah pada bisa sih kayaknya. Gimana Gus? Pengen nanya deh, gue pengen nanya deh. Aduh. Ada Bang yang... mau nanya. Ya silakan. Akhirnya. Ini cuman saya masih bingung Bang, di grup suite punya saya kali Linux itu masih nggak bisa jalan, itu kenapa ya Bang? Nggak bisa jalannya kayak gimana nih? Kadang-kadang soalnya Kayak grup suite ini apa yang kayak pas mau buka open browsernya itu nggak bisa Bang. open browsernya. Makanya dari kemarin bingung kayak gimana nyari di Google juga belum nemu. Mungkin bisa di share screen ya? Oke Biar Bang. enak bisa juga. Soalnya kadang-kadang grup suite juga suka bercanda sih. Jadi suka error-error gak jelas gitu. Tadi aja saya barusan error. Jadi males. Mungkin bisa di share screen. Kelihatan nggak Bang? Kelihatan. Nah di sininya Bang nggak bisa. Pas buka ini selalu muncul ini. Kenapa itu Bang? Oh, ini coba lo buka. Ini kali Linuxnya coba bukain Mozilla dah. Mozilla mana Mozilla? Bukan Mozilla. Ini Bang. Proxy-nya udah di setting ya? Udah. Bentar. Ini Bang. Coba buka DVWA.
Nah, itu tuh ini udah jalan Broopsheet-nya sebenarnya. Cuman di sininya nggak jalan ya bang? Apa? Oh udah. Kemarin Udah pas jalan. coba belum bisa. Emang suka Karena bercanda kayak iya gitu. bang. Oh, Iya, emang pas suka yang nyoba bercanda yang Broopsheet tuh. 2 minggu yang lalu pas upload file itu bang, nggak Oh, bisa. salah. Makanya bingung. Iya. Eh, Oh, oke. ya Udah bang, itu. makasih ya bang. Oke, santuy. Emang suka bercanda Broopsheet tuh. Ada lagi yang ingin ditanya? Bullshitnya takut sama lo Gus, makanya langsung jalan tuh. Nggak gitu dong konsepnya. Kalau gak ada yang ingin bertanya, gue pengen bertanya nih. Boleh tanya-tanya ya. Eh, tanyanya gampang, nggak usah mikir sumpah. Menurut kalian materi tentang file inclusion ini gimana nih? Pendapat masing-masing aja gimana? Coba dari gue pengen denger anak 19-nya sih. Dari tadi kan Fikri tuh. Terus barusan juga Hinggit. Coba gimana pendapatnya materi tentang file inclusion ini? Apa gampang? Apa susah gitu kan. Jadi ibaratnya pertanyaan ini jawaban dari kalian tuh bisa jadi feedback nanti kedepannya. Oh, mungkin mentoringnya harus ngarahnya ke sini, harus ke sini gitu. Gimana? Ada siapa aja nih? Coba siapa yang mau duluan deh? Saya kali ya bang ya. Boleh. Enggak, makasih bang waktunya. Paling kalau dari saya sih RFI, karena sekarang saya juga lagi ada matkul SO ya, sistem operasi, jadi bisa barengan lah ngerti komen-komennya beberapa. Ya mungkin sekarang saya masih belum bisa nyoba, soalnya VM kemarin saya uninstall ulang buat install Docker. Sekarang kalinya masih nge-stuck masuk ke user, nge-stuck biru terus gitu, belum masuk ke home-nya. Gak tahu kenapa, kayaknya sih entah RAM-nya kurang atau gimana. Kayaknya harus install ulang lagi kalinya. Tapi coba nanti nggak tahu di-install ulang lagi kali. Oke. Kalau bisa kedepannya biar bisa nyoba gitu, biar bisa ngikutin materi, ya, mungkin kalinya bisa diperbaiki soalnya biar bisa ngikutin materi nih karena materinya bagus-bagus sih kedepannya sebenarnya. Ini masih awal-awal, kemarin tuh awal-awal gitu, awal-awal dari semua ini. Oke, makasih. Siapa Raihan? Ya, makasih bang. Sebelumnya sih kalinya bisa, alhamdulillah. Tapi kemarin install Docker harus hapus VM-nya jadi ya gitu deh. Ya, Oke. ya, bang. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Feedback. Bisa jadi feedback pada pengurus gitu. Mungkin dari siapa ya? Ada lagi yang mau inisiatif buat menyampaikan pendapatnya tentang materi hari ini, apakah gampang atau gimana? Dari gue deh bang, dari tadi nggak ada yang jawab. Sikap lagi. Kalau menurut gue sih bang, nih materinya udah bagus sih bang, udah umum gitu. Cuman kedepannya kayaknya harus dikasih challenge sih bang. Challenge ya, daripada kerjain gitu ya. Apa sih biar ada kayak rasa apa ya, hackingnya gitu loh. Gue selama pas tonton video tadi kayak ngikutin tutorial aja gitu. Mungkin bisa dicoba tuh bang, kayak situs Try Hack Me tuh bang. Nah itu dia ada semacam kelas-kelas gitu. Nah dia ada sejumlah soal-soal gitu bang, yang harus diisi gitu. Mungkin coba bisa dibuka bang. Ini kayak gini deh bang, gue sharing bang ya. Boleh. Bentar. Halo.
Udah kelihatan belum, Bang? Ada kelihatan. Nah, di sini dia ada semacam virtual machine juga, Bang. Nah, Jadi ini jadinya kita kayak bisa DVLA juga ya? buat deploy mesinnya gitu, Bang. Jadi di mesin itu dia ya di VWA, cuman dia lebih terkhusus buat ke satu service, Bang, nih, Bang. Jadi belajarnya enak gitu. Nah, kan di sini kan ada answer-answernya gitu, jawaban. Dan juga di sini kalau misalkan stuck ada hint-nya juga. Menarik sih, Bang, nih, Bang. Kalau dicoba, Bang. Oh ya, ini kalau misalkan gambarnya rusak harus pakai ini VPN nih. Biar bisa kebuka itunya. Boleh. Terima kasih atas masukannya loh, Fikri. Nah, kiranya kalau gue gitu sih, Bang. Kira-kira lah. Boleh. Sarannya yang Tapi cukup kalau bagus sih. untuk penyampaian materi, gue sih udah dapet sih, Bang, konsep dasarnya gitu, konsep lurusnya tentang si LFI ini. Oke. Terima kasih Fikri atas sarannya, sangat bermanfaat ya bagi nanti mentor-mentor selanjutnya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi tentang materi hari ini? Goji. Oi, Pak. Gue pengen itu yang Fikri tadi. Fik kan tadi kan minggu lalu kan kita udah belajar tentang apa aja, file upload sama kode execution ya, sama apa tuh? Ayo. Yang pertama-tama tuh information gathering ya, yang OSINT. Yang iya. Nah itu kan waktu itu pernah gue root cell, paling login root cell. Iya. Nah kan waktu itu kan yang pas habis file upload pernah tuh gue kasih link try hack me, nah tuh bisa lu kerjain tuh apa apanya tuh tantangannya, soal-soalnya kan waktu itu gue pernah share link tuh try hack me yang file upload. Nah itu bisa ya, Bang. Gue sekarang udah level 4, Bang. Wih, mantap. Iya. Iya. Ada Discord-nya tuh dia, jangan lupa masuk tuh. Itu gue juga. Oke. Ada lagi yang mau komentar? Discord try hack me. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat tentang materi hari ini tentang local file inclusion? Oke, kalau misalkan emang udah nggak ada, dari gue mungkin segitu aja. Gue balikin lagi ke Wisnu selaku pembuka acara. Ya, terima kasih telah mengikuti acara mentoring kali ini. Semoga materi yang dibawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bisa diakhiri ya. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bis. Sudah tidak ada ya. Baik, selaku pembicara, ya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Iya. Makasih, Bang. Makasih atas kehadirannya teman-teman hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa yang belum ngisi absen dulu ya. Bang. Itu ada linknya. Izin live, Bang. Oke, siap. Makasih, Fikri. Silakan. Terima kasih ya.